Mari kita bersama-sama membuka satu ayat saja, yaitu kita membuka di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan membaca pada ayat yang ke-42 saja. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 saja. Dan setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ini sekian pembacaan firman Tuhan. Berdoa itu adalah satu hal yang sangat penting, khususnya di dalam gereja mula-mula, di mana mereka berdoa bersama-sama di dalam persekutuan. Saudara, memang kita melihat doa itu sesuatu yang bersifat personal, tetapi kita juga melihat bagaimana doa adalah sesuatu yang bersifat community, sesuatu yang bersifat membawa kita untuk berada di dalam fellowship. Dan berdoa mengajarkan kepada kita bagaimana kita sepatutnya bisa membangun kehidupan berdoa, bukan sekedar dengan doa secara personal, tapi juga membangun kita untuk bagaimana belajar memiliki kehidupan berdoa secara bersama-sama. Saudara, mengapa gereja harus memiliki akan satu kehidupan berdoa secara bersama-sama? Bukankah doa adalah sesuatu yang sudah cukup saja dikerjakan secara personal, tapi mengapa harus ada persekutuan doa kalau kita bisa lihat? Nah, saudara, kalau kita melihat gereja bertumbuh bukan dari kekudusan saja, atau gereja bertumbuh bukan dari akan pelayanan saja, gereja bertumbuh bukan dari orang-orang yang belajar firman Tuhan saja, tapi juga gereja bertumbuh adalah dari kehidupan berdoa orang percaya. Kenapa kita perlu berdoa seperti tadi? Tadi kita mendoakan 8 pokok doa. Dan mungkin bagi sebagian orang mendoakan pokok doa dengan 8 pokok doa adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi justru waktu kita diajak untuk bersama-sama untuk berdoa di dalam pokok-pokok doa, kita bukan mengulangi sebuah informasi yang ada di berita lalu akhirnya kita membawanya di dalam doa. Tapi kita mau belajar untuk bagaimana bersama-sama untuk memanjatkan kepada Tuhan, memohon kehendak Tuhan jadi, dan mengajarkan bagaimana kita belajar untuk menanti akan jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita panjatkan. Jadi kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula adalah mereka berdoa dengan tekun di situ. Nah, saudara, mereka bukan hanya bertekun di dalam pengajaran, mereka bukan bertekun hanya di dalam apa yang namanya persekutuan, mereka bukan hanya bertekun di dalam apa yang namanya memecahkan roti, tapi mereka juga dikatakan bertekun di dalam doa. Nah, saudara, bertekun di dalam doa di sini adalah sesuatu disiplin rohani yang sangat penting karena Yesus pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar berdoa. Seperti doa Bapa kami, kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Bahkan di dalam konteks Getsemani, kita melihat Tuhan pun waktu dia masuk ke dalam Getsemani, dia berdoa, dia pun mengajarkan kepada para muridnya untuk berjagalah, berdoalah, dan berjaga-jagalah. Berdoalah, dan engkau tetap untuk memiliki sebuah awareness atas apa yang akan terjadi di sekeliling. Maka di sini berdoa dan berjaga-jaga menjadi ajaran Yesus kepada para murid. Tapi kita juga melihat di dalam para murid punya kehidupan doa, mereka pun memiliki akan problem. Dan problemnya adalah problem di dalam kedagingan. Maka tidak sedikit kita melihat satu kali akhirnya para disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah. Akhirnya mereka tertidur karena kedagingan mereka. Karena kelelahan mereka. Karena setiap apa yang membatasi mereka. Sehingga akhirnya mereka tertidur. Sampai pada saat Yesus datang lagi dan berkata, bangun, mengapa engkau tertidur? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan akhirnya kita melihat murid-murid berusaha berdoa dan berjaga-jagalah. Tapi kedua kalinya, akhirnya kita juga melihat bagaimana mereka akhirnya juga tertidur.
Saudara, ini menjadi satu picture bagaimana kita hari ini adalah orang anak Tuhan yang sepatutnya memiliki disiplin rohani di dalam berdoa, tetapi kita juga perlu untuk memiliki sebuah kesadaran bahwa kedagingan kita adalah satu momok untuk membuat kita tidak memiliki akan satu konsistensi maupun komitmen di dalam berdoa. Dan saudara, akhirnya para murid jatuh di dalam satu hal di mana mereka tidak bisa berdoa dan berjaga-jaga, sampai akhirnya Yesus berkata, "Tidak sanggupkah engkau bersama-sama dengan aku 1 jam saja? Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Nah, saudara, itu menjadi satu peringatan, yaitu apa? Waktu yang begitu sempit sekalipun, kita tidak bisa mendisiplinkan diri untuk berdoa. Para murid menunjukkan kualitas doanya yang bobrok. Para murid menunjukkan kualitas doa mereka yang sangat-sangat gampang terlena karena kedagingan. Dan saudara, ini menunjukkan satu hal, yaitu kita punya potensi bisa jatuh di dalam inkonsistensi di dalam kita berdoa. Kita tidak memiliki akan satu komitmen untuk kita bisa menjaga kehidupan doa kita. Dan seringkali kehidupan doa kita jatuh terus-menerus adalah karena kita terlalu banyak akan kelelahan, kesibukan, maupun juga di dalam setiap aktivitas kita, sehingga akhirnya kita tidak mengalami kuasa doa itu di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Calvin mengatakan bahwa pada saat kita berdoa, kita tidak boleh membiarkan akan kedagingan mengambil apa yang menjadi potensi di dalam kita untuk berkomitmen di dalam doa. Maka Calvin mengatakan bahwa di saat kita berdoa, hal yang harus diperhatikan adalah kita harus punya apa yang namanya fokus. Maka membangun disiplin rohani, yaitu disiplin di dalam memfokuskan diri. Fokus adalah sesuatu yang harus menjadi satu prioritas. Saya pada saat berdoa, saya berdoa kepada Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya adalah yang membutuhkan Tuhan. Maka saya harus fokus. Di saat saya berdoa sebagai pendoa, saya berdoa kepada Tuhan atas doa, dan saya berdoa di dalam disiplin saya kepada Tuhan Allah. Maka dia mengatakan fokus adalah hal yang utama di dalam kehidupan berdoa kita. Maka kita tidak boleh membiarkan doa kita melantur, pikiran kita melantur, perasaan kita melantur, maupun di dalam setiap apa yang kita lakukan melantur dari fokus doa. Maka Calvin menekankan bahwa pembelajaran yang pertama, gereja harus belajar memfokuskan Tuhan. Gereja harus belajar memfokuskan Tuhan dan pekerjaannya. Bukan sekedar di dalam pelayanan, bukan sekedar di dalam pembelajaran firman, bukan sekedar di dalam doktrin, bukan sekedar di dalam akan semuanya, tapi di dalam kehidupan berdoa pun kita tidak boleh timpang. Jangan sampai kita punya doktrin reform Injili, tapi kita tidak punya kuasa doa reform Injili. Maka kuasa doa adalah sesuatu yang penting, karena itulah yang menjadi prioritas gereja, di mana gereja bertekun dalam pengajaran Rasul, lalu juga bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam memecahkan roti, dan bertekun di dalam doa. Berarti konsisten semuanya. Ada doktrin, ada doa. Ada pelayanan, ada doa. Ada pemecahan roti, ada doa. Maka fokus itu harus di-maintain. Dan biarlah belas kasihan Tuhan atas anugerahnya itu memberikan guidance bagi kita untuk how to maintain that spirit. Saudara, dan yang menjadi problem adalah seringkali kita melantur karena kita melihat aktivitas rohani pun bisa menjadi sesuatu yang problematik. Jadi kadang-kadang kita karena banyak pelayanan kadang-kadang sehingga kehidupan doa kita juga terganggu. Kita harus jujur bahwa banyak sekali yang membuat kita akhirnya kehilangan kehidupan berdoa adalah kesibukan kita. Entah itu kesibukan di luar gereja, maupun kesibukan di dalam gereja. Tuhan menunjukkan satu hal, yaitu bahwa setiap kita adalah orang yang paling rentan untuk berdoa.
para murid Yesus waktu di Getsemani menunjukkan satu realita betapa rentannya pengikut Kristus. Betapa rentannya mereka untuk bisa terlena dan terlantur, sehingga mereka tidak bisa fokus kepada doa mereka, tidak bisa fokus untuk berjaga-jaga. Maka Calvin memberikan akan satu hal, yaitu pelajaran yang harus ada pada gereja Tuhan di dalam berdoa adalah bagaimana membangun fokus yang konsisten di dalam pengajaran, di dalam pelayanan, di dalam apa yang namanya memecahkan roti, dan bagaimana bersekutu, dan juga di dalam berdoa. Semua ini tidak boleh melantur, tapi semuanya ini dibangun dalam satu komitmen fokus yang sejati. Surah kedua, Calvin mengatakan bahwa pada saat kita berdoa, tekuni doa itu dengan satu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa waktu kita berdoa, tidak boleh minta lebih daripada apa yang Tuhan izinkan. Waktu kita doa, kita boleh minta, boleh. Tapi waktu kita minta, tidak boleh minta lebih daripada apa yang Tuhan izinkan Allah berikan kepada kita. Jadi kita berarti harus peduli dengan isi doa kita. Kita tidak boleh hanya sekedar pokok doa, lalu akhirnya kita jalani dengan begitu saja. Tapi kita perlu untuk menangkap apakah pokok doa ini yang saya doakan adalah pokok doa yang betul-betul saya meminta jawaban Tuhan dan kehendak Tuhan, atau saya memaksakan kehendak saya dan juga doa saya. Saudara, maka Calvin mengatakan kedua, bukan pertama saja fokus, tapi kedua, perhatikan konten doamu. Perhatikan akan isi doamu. Perhatikan akan apa yang menjadi akan goal dari doamu. Maka kalau doa kita adalah doa yang memaksa Tuhan, seakan-akan Tuhan turun dan dengarlah apa yang saya doakan, itu adalah doa yang pasti tidak akan memberikan buah bagi kita. Tidak mungkin memberikan pertumbuhan kepada kita. Dan tidak mungkin memberikan kuasa bagi kita. Tetapi waktu kita berdoa minta tidak lebih dari apa yang Tuhan berikan, maka itu adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah doa yang menyatakan akan satu hal, yaitu Tuhan yang berdaulat, dan kami percaya bahwa Tuhan, kami mendoakan yang terbaik, karena kami tahu di tangan Tuhan semua adalah baik. Maka waktu kita berdoa kepada Tuhan, minta yang sesuai pimpinan Tuhan, minta apa yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Saudara, di dalam jemaat kita ada satu keluarga di mana sejak era pandemik ini, dari bulan Januari sampai sekarang, suami istri ini terpisah dan belum bertemu. Jadi di dalam keadaan seperti itu, di mana suami ada di Myanmar dan istri ada di China, dan mereka belum bertemu sampai sekarang. Dan pada saat kita melihat keadaan seperti ini, apalagi Myanmar, kita tahu dengan adanya kudeta militer, akhirnya membuat akan kehidupan di sana semakin mencekam. Dan di dalam keadaan yang seperti itu, akhirnya kita juga melihat bagaimana foreigner semakin tidak memiliki akan satu hal kebebasan. Dan melihat hal seperti ini, bagaimana keadaan orang-orang percaya. Mungkin nggak mereka bisa berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan pandemik ini? Sehingga suami istri nggak bisa bertemu. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan akan kami berpisah begitu lama? Mungkin nggak ini adalah satu hal di mana hubungan ini juga bisa retak dan juga bisa rentan dan bisa akhirnya mungkin terjadi sebuah perceraian dan sebagainya. Saudara, kita bisa memikirkan banyak hal. Kenapa? Karena kita tahu iblis tak mungkin tinggal diam. Apalagi di era pandemi seperti ini, orang semakin lama semakin stres, khususnya bagaimana menjalani hidup hari demi hari. Apalagi berada di dalam kedukacitaan. Apalagi di dalam satu hal kita tidak lengkap karena suami istri terpisah begitu lama. Sudah melihat pergumulan seperti ini, sering kita bertanya, doa apa yang mereka panjatkan?
Apakah mereka berdoa dengan berharap bagaimana Tuhan, Engkau jahat, atau berdoa Tuhan, Engkau baik? Dan waktu mereka berdoa, apakah mereka berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalanmu? Atau mungkin mereka berdoa mengatakan, Tuhan, inikah jalanmu? Dan saudara, banyak sekali akan satu hal, macam-macam doa yang bisa muncul. Tetapi kita melihat bagaimana keadaan ini justru membuat kita seharusnya melihat. Kalau Tuhan mengizinkan satu kondisi seperti itu, maka kita percaya kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan adalah baik di dalam rencananya. Meskipun secara mata manusia belum bisa melihat akan kedaulatan Allah dan kehendak Tuhan itu baik bagi mereka. Tapi justru ini juga menjadi sebuah pelajaran, ini juga menjadi suatu hal di mana kita belajar untuk beriman meskipun harus menghidupi hal seperti itu. Kenapa, saudara? Karena kita ini seperti hidup di dalam sebuah puzzle. Karena Tuhan yang tahu puzzle itu gambar sempurnanya seperti apa. Sedangkan kita sedang memasang puzzle di dalam kehidupan kita. Dan kita belum tahu gambar sempurnanya apa. Tapi kita sedang berusaha, kita tahu gambar sempurnanya adalah ciptaan Allah yang belum jatuh dalam dosa, yaitu adalah Adam, kan? Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, maka kita tahu bahwa gambar rupa yang sempurna adalah Yesus Kristus. Maka secara gambar puzzle sempurnanya kita tahu adalah Yesus Kristus. Tapi kita bukan Yesus Kristus. Maka kita pasang puzzle kita. Dan kita tidak tahu bagaimana hidup sempurna. Tapi kita tahu bagaimana belajar menyerupai Kristus. How to imitate Christ. Dan itu menjadi satu pembelajaran kita seperti pasang puzzle itu sampai di dalam waktu Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan gambar dan rupa Allah di dalam setiap pribadi-pribadi melihat Kristuslah toh yang sempurna. Dan kita di dalam Kristus, kita adalah sempurna. Kita tidak mungkin sempurna, tetapi di dalam Kristus, akhirnya kita dapat melihat the fullness of the puzzle picture itu. Sehingga akhirnya kita bisa melihat kesempurnaan yang ada di dalamnya. Maka saudara, di dalam doa kita, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di dalam doa kita, kita masih memiliki keraguan. Di dalam doa kita, kita masih punya ketidakpastian. Dan di dalam doa kita, kita masih memiliki satu hal, yaitu kita kadang-kadang kurang siap menghadapi situasi dan sebagainya. Tapi justru di saat kita berdoa, kenapa dikatakan bertekun berdoa? Karena pada saat kita belajar bertekun di dalam doa, kita sedang belajar untuk bersandar dengan total di hadapan Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap jam, dan setiap waktu. Seperti kita waktu sebagai anak kecil, kita pernah ketakutan. Dan waktu ketakutan, kita selalu berusaha menggandeng orang yang kita percaya. Dan seringkali tangan orang tua kita, tangan papa kita, tangan mama kita, waktu kita pegang, kita adalah orang yang bersandar kepada papa mama kita, karena kita tahu dia bisa menjadi akan satu tempat yang aman untuk saya bisa merasakan satu keselamatan. Nah, saudara, kita di dalam Tuhan pun, kenapa diajarkan tekun berdoa? Karena hanya kepada Tuhan saja kita bisa berpegang kepada Dia setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Dan itu adalah satu hal di mana kita diajarkan bergantung kepada Tuhan. Maka, saudara, itulah kenapa kalau kita bisa bergantung kepada Tuhan, maka kita belajar bisa melihat kebaikan Tuhan secara progresif. Saudara, secara gambarnya sudah ada kesempurnaan Kristus. Tapi dalam kehidupan kita itu progresif. Progresif itu seperti satu hal di mana kita belum jelas, tetapi akhirnya semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Itu namanya progresif. Seperti kacamata, ada yang bisa jauh tapi juga bisa mendekat dan sebagainya. Bisa zooming dan bisa untuk zooming ke dalam atau zooming keluar. Itu adalah satu hal. Bagaimana kita bisa belajar untuk memiliki akan satu kebersandaran seperti itu. Nah, saudara, itu yang dikatakan oleh Calvin dalam poin kedua.
Poin ketiga, dia mengatakan bahwa mau menjadi gereja yang berdoa, mau menjadi gereja yang penuh kuasa di dalam doa. Ketiga, yaitu apa? Doa jangan dijadikan rumus. Doa jangan dijadikan mantra. Doa jangan dijadikan akan satu perkataan yang kosong. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Katolik berdoa dengan satu hal dan memanggil doa perawan Maria. Dan pada saat memanggil dengan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan satu hal, dengan perwakilan manusia. Nah, itu seakan-akan menjadi satu rumus bahwa doa adalah doa yang bisa tersampaikan di atas nama Maria. Tetapi kita juga sebagai orang Protestan, kita juga jangan senang kalau doa seperti itu adalah doa yang kita katakan sebagai rumus. Kita juga seringkali berdoa di dalam Yesus Kristus. Dan seringkali kita doa dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, waktu kita mengatakan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, apakah sungguh-sungguh kita berdoa di situ adalah sungguh-sungguh mempercayai Kristus? Sungguh-sungguh kita bertekuk lutut di hadapan Kristus dan sungguh-sungguh kita menyatakan dan meletakkan seluruh apa yang kita punya di dalam hormat kita letakkan di bawah Kristus. Maka seringkali kita membacakan doa atau kita berdoa secara pribadi pun, doa kita seringkali jadikan sebuah rumus saja. Sehingga itu kita jadikan sebagai kesopanan di dalam doa saja. Atau kita pakai nama Tuhan Yesus sebagai satu hal, yaitu secara letterlock, itu adalah sebuah pengajaran yang Tuhan berikan, maka itu yang kita lakukan saja. Maka kita harus belajar bukan berdoa secara rumus, atau kita berdoa secara aturan berdoa, atau kita berdoa hanyalah sebagai sesuatu yang bersifat mantra dan sebagainya, tetapi kita harus berdoa di dalam kesadaran. Calvin menekankan kesadaran bahwa kita yang berdoa ini adalah orang yang kurang. Kita adalah orang yang membutuhkan doa tersebut. Orang yang membutuhkan konten doa, yang membutuhkan semangat berdoa, yang memohon kepada Tuhan supaya menikmati doa. Itulah yang perlu harus diminta kepada Tuhan. Karena kita adalah orang yang kurang berdoa. Kita orang yang komitmennya kurang di dalam memaintain doa. Nah, kalau kita bisa punya satu kesadaran setiap kali berdoa adalah, Tuhan ajar aku menikmati doa, ajar aku untuk tidak terpaku kepada apa yang namanya rumus doa, mantra doa, dan sebagainya. Tapi mau tetap memiliki satu kesadaran dalam setiap kali berdoa. Dengan semangat seperti itu, Calvin mengatakan yaitu apa? Semakin kita menyadari kekurangan dan setiap kali kita berdoa, kita mengkaitkan diri dengan kekurangan itu dengan kita memohon kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sadar bahwa doa tidak boleh lepas dari kita. Doa harus ada di dalam kehidupan kita. Dan doa harus dekat dengan kita. Itulah kenapa kita bertekun di dalam doa. Karena saya tidak boleh lepas dari kehidupan berdoa. Saudara, ini yang menjadi satu hal yang membuat saya mulai sadar bahwa apa? Doa adalah sesuatu yang seperti apa yang sepatutnya ada pada kita, tetapi yang sudah lepas, dan kita sepatutnya untuk menarik kembali untuk menjadi bagian kita. Sesuatu yang hilang dalam kita, tapi yang harus kita tarik terus, Tetapi kadang-kadang kedagingan kita lah yang menjauhkan diri kita dari doa itu. Maka kita, kenapa harus bertekun adalah untuk menarik kehidupan doa itu kembali dekat dengan kita. Saudara, dengan semangat seperti itu, maka kita akan belajar untuk menghidupi apa yang namanya ketekunan di dalam berdoa. Itu ketiga, saudara, dari Calvin mengatakan tentang teologi of prayer. Keempat, yaitu dia mengajak kita untuk bagaimana di dalam berdoa kita punya potensi untuk berkayal diri.
Ya, si Calvin mengatakan bahwa pada saat kita berdoa, kita dapat terbawa di dalam khayalan diri. Jadi seringkali penglihatan-penglihatan yang pada saat orang berdoa lalu bisa muncul penglihatan-penglihatan, lalu waktu berdoa bisa berpikir macam-macam, lalu bisa waktu berdoa bisa seakan-akan menerima akan satu wangsit atau menerima satu hal dari Tuhan, tapi padahal itu belum tentu adalah dari Tuhan. Ya, seringkali itu adalah satu khayalan-khayalan diri yang harus dijauhi. Kenapa? Karena kita percaya pada saat berdoa, di situ iblis berusaha memakai segala cara. Iblis berusaha memakai segala cara untuk menunjukkan kepada kita bahwa doa itu sesuatu yang tidak ada kuasa. Menunjukkan doa itu cuma sebuah hal yang ritual saja. Tidak ada power of prayer. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, kekuatan mereka yang paling besar adalah kekuatan berdoa, saudara. Billy Graham waktu dia berkhotbah, ada 100 orang berdoa untuk dia. Hanya untuk satu pendeta berkhotbah, 100 orang berdoa untuk dia. Waktu Charles Spurgeon berkhotbah, 700 orang berdoa untuk dia sebelum khotbah. Coba bayangkan. Kenapa mereka bisa bertekun ngumpul 100 orang berdoa cuma untuk satu pendeta berkhotbah? Kenapa bisa sampai ada 700 orang ngumpul hanya untuk berdoa supaya apa? Supaya Charles Spurgeon berkhotbah. Sudah ini sesuatu yang kalau kita melihat, kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial, khususnya bagi revivalis yang dipakai Tuhan. Karena mereka percaya peperangan rohani masih berjalan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, peperangan rohani bisa terjadi di dalam satu peperangan yang sengit. Dan saudara, itulah kenapa waktu Billy Graham setiap kali dia berkhotbah, kita tahu Billy Graham secara doktrin tidak dalam. Tapi dia memberitakan tentang Injil Tuhan, dia memberitakan Yesus Kristus, dan dia memberitakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara, pada saat kita melihat dia bukan penginjil yang sangat-sangat memiliki kekuatan doktrin, tetapi dia punya kuasa Injil. Kenapa demikian? Karena pada setiap kali dia mengadakan KKR, dia minta waktu dia naik mimbar, harus ada orang-orang yang berdoa untuk dia. Berapa melihat akan realita ini, kita tanya, waktu kita berkhotbah, siapakah yang berdoa untuk kita? Saudara, mereka yang berdoa untuk kita adalah mereka yang tahu hamba Tuhan yang berkhotbah bisa dirasuk setan, bisa diganggu setan, bisa diberikan akan satu hal supaya dia tidak memberitakan Kristus. Tetapi gereja bertekun berdoa, sekelompok orang harus bertekun berdoa. Karena apa? Karena khayalan, karena setiap gangguan, karena setiap hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan dan membuat kita hidup di dalam satu hal, yaitu mengambil akan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, itu bisa terjadi. Saudara, iblis bisa pakai setiap orang yang berkhotbah di atas mimbar untuk jatuh di dalam kesombongan rohani. Bisa jatuh di dalam arogansi rohani. Maka harus ada yang berdoa senantiasa supaya yang berkhotbah tetap punya kerendahan hati. Yang berdoa tetap sadar diri. Dan yang berdoa tetap memiliki satu hal, yaitu firman yang sejati yang harus diberitakan. Bukan akan setiap penafsiran-penafsiran yang justru akhirnya mengacaukan dan membawa kita untuk keluar dari jalur yang ada. Saudara, tadi pagi saya khotbah tentang Kolose pasal pertama, di mana surat Kolose ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose. Surat jemaat Kolose adalah satu jemaat yang bukan dirintis oleh Paulus. Jemaat Kolose bukanlah jemaat yang dirintis oleh Rasul. Tapi kita melihat Kolose dirintis dari mana? Saudara, kita melihat dirintis
oleh orang-orang yang mendengar Injil. Di mana mendengar Injil? Di Yerusalem. Kita percaya bahwa Kolose itu adalah satu kota di satu provinsi yang namanya Frigia. Dan kalau kita perhatikan, waktu Petrus berkhotbah kepada 3.000 orang bertobat. Dan pada saat Petrus berkhotbah di situ, ada orang-orang dari Frigia, dari Elam, dan juga dari tempat-tempat yang lain waktu itu berada di Yerusalem, dan mereka mendengar khotbah Petrus, mereka mendengar Injil, dan mereka mendengar akan the message of Christianity, dan akhirnya mereka bertobat. Mereka termasuk dari 3.000 orang yang bertobat, dan mereka bertobat, mereka percaya Yesus, dan mereka kembali ke provinsi mereka. Mereka kembali ke kota mereka, dan kita percaya mereka kembali, salah satunya mereka kembali ke Kolose. Dan waktu mereka kembali ke Kolose, di situ mereka merintis gereja. Dan saudara, Kolose bukan dirintis oleh Paulus, tetapi dirintis oleh siapa? Seorang bernama Epafras. Nah, Epafras, dia bukan rasul, dia bukan nabi. Epafras cuma orang awam, saudara. Epafras cuma orang awam, tapi waktu dia dengar Injil, dia dipenuhi oleh kuasa Injil untuk apa? Untuk melakukan evangelism. Dia mengalami kuasa Injil dan akhirnya dia melakukan misi penginjilan. Dia memberitakan Injil di 3 kota, yaitu dia memberitakan Injil di Kolose, dia memberitakan Injil di Hierapolis, dan juga dia memberitakan Injil di Laodikia. Dan hanya satu orang awam ini, akhirnya kita melihat jemaat yang ada di Kolose, jemaat yang ada di Hierapolis, dan juga yang ada di Laodikia, dirintis bukan oleh hamba Tuhan secara organisasi, tapi dirintis oleh orang awam yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, dan orang awam ini sampai karena dia tahu bahwa kita harus merintis gereja. Mereka tidak butuh sinode untuk menentukan perintisan itu. Dia merintis gereja itu kenapa? Karena dia tahu banyak orang harus dengar Injil. Maka akhirnya kita melihat justru yang terjadi apa? Akhirnya Epafras, dia merintis gereja di 3 kota, dan waktu merintis, kita melihat dia diberkati oleh Tuhan. Dan bukan sekedar diberkati oleh Tuhan, jemaat yang ada di Kolose, Hierapolis, dan juga yang ada di mana? Yang ada di Laodikia, mereka sayang kepada Epafras. Kenapa? Karena Injil dipertemukan kepada mereka. Kristus diperkenalkan kepada mereka, sehingga mereka mengalami akan transformasi di dalam kuasa Injil, sehingga akhirnya mereka bertobat dan mereka bersekutu. Tetapi kita tahu di dalam keadaan di dalam Asia kecil di situ, pengaruh Romawi, pengaruh Yunani kuno, dan pengaruh dari ajaran filsafat-filsafat dari para filsuf-filsuf Greka itu sangat mendominasi. Sehingga menjadi Kristen di zaman itu mereka mengalami sebuah under attack yang begitu banyaknya. Dan saudara tahu mereka bukan pendeta, mereka bukan hamba Tuhan, mereka percaya pada Yesus, tapi waktu mereka under attack, mereka apakah punya kesiapan untuk menjawab setiap apa yang diberikan? Saudara, mereka cuma orang awam. Mereka tidak punya kekuatan secara doktrinal. Mereka percaya Yesus, tapi mereka tidak punya kekuatan secara doktrinal. Dan saudara tahu, Epafras melakukan apa? Pada saat jemaat yang dia rintis tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi filsafat, untuk menghadapi setiap ajaran Greka, khususnya mitologi, dewa-dewi, Athena, dan sebagainya. Mereka dihujani dengan begitu banyak attack dari setiap lapisan. Dan saudara tahu, Epafras tahu bahwa saya yang merintis gereja, tapi saya tahu bahwa Injil Tuhan, saya adalah seorang yang tidak sempurna. Maka saya harus belajar. Maka saudara tahu yang dia lakukan apa? Dia mengunjungi Paulus di dalam penjara. Dan dia
dengan rela menjadi sesama tawanan di dalam penjara. Untuk apa, saudara? Untuk belajar doktrin, untuk belajar firman, untuk belajar tentang Kristus, dan belajar bagaimana memahami tentang the supremacy of Christ di dalam iman kekristenan. Dan dia belajar, dan sambil dia berdoa. Saudara, saya sangat kagum pada saat Epafras, dia berkorban diri. Dia padahal bukan pendeta, dia cuma orang awam, tapi dia justru memilih untuk apa? Dia memilih untuk berkorban, untuk menjadi tawanan, supaya bisa belajar dari Paulus. Dan pada saat dia dicatat dalam Filemon pasal 23 di situ, ayat 23 di situ, dikatakan bagaimana dia menjadi sesama tawanan, belajar dari Paulus, dan dia dikatakan berdoa bagi jemaat di Kolose, Hierapolis, dan di Laodikia, dan dia merindukan jemaat bisa mengalami kemapanan rohani, mengalami pertumbuhan rohani, mengalami kesempurnaan rohani. Saudara, saya tertegur sekali karena apa? Ini bukan hamba Tuhan, ini orang awam. Tapi orang awam yang punya kepedulian kepada jemaatnya untuk bisa bagaimana supaya mereka kuat hadapi filsafat-filsafat, kuat hadapi setiap kepercayaan mitologi, dan kuat menghadapi setiap serangan-serangan dari berbagai macam kelompok untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan saya pada saat membaca Epafras bukan sekedar belajar, tapi dia berdoa. Dan pada saat dicatat, dia berdoa bagi jemaatnya, berdoa bagi setiap orang-orang yang mendengar Injil dan bertobat. Saudara, waktu melihat hal seperti ini, maka kita bisa melihat Epafras dikatakan the faithful servant. Kenapa? Karena dia yang orang awam, tapi bisa dipakai Tuhan untuk bisa membawa 3 kota mendengar Injil dan 3 kota untuk bisa melayani Tuhan di dalam waktu Tuhan. Saya tadi berkata kepada jemaat yang ada di Kerry, China, kalau setiap kita bisa dipakai Tuhan, satu persatu dijadikan Epafras, saya percaya bahwa pelayanan kita akan berlipat-lipat ganda. Pelayanan yang tidak bersumber hanya harus serahkan semua pada pendeta, tapi semua satu persatu menjadi Epafras zaman ini. Maka kita percaya bahwa pelayanan akan berlipat-lipat. Kenapa? Karena satu persatu bayar harga, satu persatu berkorban, dan satu persatu peduli, dan satu persatu dapat membawa jiwa mereka untuk apa? Untuk dapat dengan penuh cinta kasih untuk membawa semua orang yang dikenalnya untuk mengalami kemapanan rohani, kesempurnaan rohani, dan mengalami akan pertumbuhan rohani. Saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Maka itulah kenapa jika kita satu persatu dipakai Tuhan seperti Epafras, maka saudara, pelayanan akan terus tidak pernah habis. Kenapa? Tidak tunggu hamba Tuhan ada dulu baru memulai pelayanan. Tapi dari awam Tuhan bisa pakai untuk menjadi satu pekerjaan Tuhan yang besar. Maka itu poin keempat dari Calvin. Poin kelima yaitu adalah jangan kita asal berdoa. Tetapi Calvin mengatakan bahwa waktu kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Dengan iman, di situ menyatakan bahwa apa? Waktu kita berdoa, mungkin ada satu kondisi, kita melihat bagaimana Tuhan, kedaulatanmu yang terjadi. Tapi satu sisi yang lain kita kadang juga berdoa untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami bagaimana Engkau yang adalah Allah, adalah truly God di dalam hidup saya menyatakan kemuliaan. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan dengan iman memohon Tuhan
jadikan ini satu hal yang saya minta dapat menunjukkan atau membukakan bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Allah. Karena kalau kita melihat seperti Elia, waktu dia berada di Gunung Karmel, di saat dia mengatakan, Tuhan, di atas mezbah ini, tunjukkanlah siapakah Engkau, dengan Engkau memberikan api di atas mezbah ini. Biarlah mereka tahu Kau adalah Tuhan yang benar. Saudara, kalau kita dengar doa itu, sebenarnya kita kan berkata apa? Kok maksa Tuhan? Kita kan berdoa kan seakan-akan harusnya apa? Ya, waktu Tuhan yang terjadilah, kedaulatan Tuhan yang terjadilah, atau juga ya kalau Tuhan berkenan ya sudah terjadilah. Seringkali kita doa orang reform seperti itu, adalah let your will be done, not my will. Betul, saudara, memang. Tapi ada satu masa di mana kita berada di dalam satu kondisi-kondisi, Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita berdoa, memohon kepada Tuhan, dan memohon kemuliaan Tuhan hadir di dalam apa yang kita doakan. Memohon Tuhan mau increase kita punya iman untuk apa? Memohon kepada Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu ternyatakan di dalam apa yang kudoakan hari ini. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang yang kadang-kadang kurang iman berdoa, seringkali kita kurang berani meminta dengan satu apa yang kita mohon. Saudara, waktu Elia, dia mohon, tunjukkanlah kepada orang-orang kafir ini, tunjukkanlah kepada orang-orang yang tidak beres ini, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Kau adalah Allah. Dan akhirnya kita melihat apa? Pada setiap berdoa seperti itu, kalau Tuhan tidak mengirimkan api kepada mezbah itu, kira-kira omongan Elia akan membawa set effect apa? Pasti mempermalukan diri kan? Gila, ini nabi pakai nama Tuhan, terus akhirnya nggak datang apinya. Pasti itu adalah sesuatu mempermalukan diri. Nah, kadang-kadang kita melihat kalau kita jadi Elia, lu ambil resiko besar lo Elia. Kau sungguh-sungguh mengambil resiko besar. Kenapa? Waktu kamu mau doa seperti itu dan Tuhan tidak kasih, maka apa? Kamu bisa mempermalukan nama Tuhan. Kamu yang dibelek, bukan ratusan 300 Nabi Baal yang dibelek. Tetapi justru dia waktu berdoa dengan mungkin bagi kita sesuatu doa yang nekat luar biasa. Tapi sudah truly happen. Dan akhirnya sungguh-sungguh api itu datang membakar dan disitulah dipermalukan 350 orang Baal itu, Nabi Baal itu, dan akhirnya mereka satu demi satu disembelih. Surat di sini kita melihat bagaimana doa dengan iman, bukan dengan asal berdoa, tapi doa dengan iman. Kenapa? Memohon kemuliaan Tuhan datang pada waktu Tuhan, dan biarlah di saat hari itu menjadi satu hari di mana apa? Tuhan, waktumu biarlah datang. Biarlah waktumu hadir untuk mempermalukan mereka dan menunjukkan Engkau adalah truly God. Saudara, kadang-kadang ini adalah sesuatu yang kita harus belajar maintain bagaimana kita berdoa. Kita harus maintain bagaimana kita membangun konten doa, semangat doa, dan juga kita bagaimana memaintain iman kita di dalam kita berdoa. Saudara, kemarin ada satu anak yang saya sudah sharingkan ya, di mana dia waktu kena COVID, saudara, dan dia berkali-kali dia mengatakan, salah saya apa? Mengapa Tuhan memberikan kondisi ini? 1 bulan lebih. Dan sudah saya mengatakan bahwa sabar. Kamu tidak boleh punya satu hal keraguan kepada Tuhan. Kamu memang kena COVID, itu realita. Tapi satu hal, bagaimana Tuhan menuntut kita untuk belajar di dalam hari-hari kita, walau kena COVID maupun tidak kena COVID. Kamu harus belajar beriman kepada Tuhan. Dan saya berkata, kalau kau beriman kepada Tuhan dengan benar tentunya, maka pertolongan Tuhan akan datang di dalam pimpinannya. Dan kadang-kadang pertolongan Tuhan datang di dalam 2 hal. Pertama adalah menjadikan hidupmu di dalam kesusahan untuk mengajar orang lain belajar.
tapi juga membawa hidupmu di dalam keberhasilan untuk mengajarkan kepada orang lain tentang apa yang menjadi satu kehidupan yang Tuhan mau ajarkan. Nah, saudara, dan saya mengatakan, ayo sama saya berdoa. Nah, saudara, selama 1,5 bulan, saya bersama dengan dia setiap beberapa hari sekali. Itu berdoa. Dan saudara, dan akhirnya pada saat dia di dalam doanya lemas luar biasa. Saya bilang, jangan lemes. Ayo kita doa lagi. Ayo kita terus minta kepada Tuhan. Bukan maksa Tuhan, tapi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus di waktu, apalagi di waktu kayak begini, harus lebih tekun. Tapi kalaupun kamu tidak mengalami ini pun, kamu juga harus tekun. Dan saudara, dan setelah semuanya lewat, akhirnya setelah 1,5 bulan, akhirnya dia bisa keluar dari COVID. Dan akhirnya setelah keluar dari COVID, akhirnya dia juga mengalami satu hal, yaitu dia diusir dari kompleks dia tinggal. Akhirnya dia sekarang sudah di Indonesia, sekarang dia sudah di Jakarta, dia sekarang sedang di karantina. Tapi paling tidak kita melihat pertolongan Tuhan, yaitu akhirnya dia bilang, puji Tuhan, saya bersyukur ada yang mendoakan saya bersyukur saya bisa belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, saya bersyukur. Saya bilang, mungkin, kenapa ini semua terjadi? Karena kamu mungkin kurang belajar bersyukur sama Tuhan. Kamu mungkin kurang berdoa sama Tuhan. Kamu pasti adalah yang perlu untuk apa? Dididik oleh Tuhan. Maka jangan lupakan kejadian itu. Saya bilang, kenapa kau kena COVID? Karena ada hal yang Tuhan mau rubah dalam hidupmu. Dan dalam hal ini adalah kepercayaanmu kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah imanmu kepada Tuhan. Coba bandingkan 1,5 bulan yang lalu, apa yang kau katakan kepada Tuhan? Tuhan, mengapa semua ini terjadi pada saya? Salah apa saya? Setelah 1,5 bulan, apa yang kau doakan? Tuhan, waktumu adalah yang terbaik. Dalam hati saya, rupamu. Ya, seakan sesuatu hal kalau sedang mengalami kesembuhan baru waktu Tuhan yang terbaik. Tapi waktu sakit bukan waktu Tuhan yang terbaik. Ya, sehingga ini adalah satu hal, iman kita seringkali mengalami seperti itu. Saya bukan mengatakan saya lebih daripada dia, tidak. Saya mungkin kalau di posisi dia mungkin juga bisa mengalami hal seperti itu. Ya. Tetapi paling tidak kita melihat dari proses kehidupan dia. Saya sendiri pada saat dia bisa dikatakan sembuh, saya bisa yang tidak pernah kenal dengan dia, saya cuma ketemunya hanya chatting melalui WeChat dan sebagainya. Kita tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu. Tapi bisa mendengar dia akhirnya bisa dapat jawaban bebas dari COVID. Kita pun bisa dengan air mata untuk mensyukuri semua. Kenapa, saudara? Karena kita belajar. Kita pun juga belajar. Dia belajar, kita belajar. Kita sama-sama dengan tekun berdoa. Dia juga perlu dididik untuk bertekun berdoa. Nah, saudara, iman dia increase. Iman saya juga increase. Kenapa? Karena kita bersama-sama memakai waktu dengan waktu itu untuk kita tidak asal-asalan berdoa. Tapi kita belajar maintain dengan iman dan percaya kalau Tuhan tunjukkan jalan untuk sembuh. Tuhan, biarlah aku sembuh dan aku pakai hidupku untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalaupun aku tidak sembuh sekalipun juga pakai hidupku untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah hal yang Calvin katakan tentang teologi of prayer. Nah, tapi saya akan kembali kepada ayat yang kita baca. Kisah Rasul 2:42 itu. Waktu dia mengatakan bahwa mereka bertekun berdoa. Saya coba untuk merenungkan apa yang ditekuni di dalam doa itu. Apa yang harus ditekuni di dalam aktivitas doa tersebut. Saudara, kita akan lihat beberapa ayat untuk kita bisa belajar apa yang harus ditekuni gereja di dalam doa. Saya ajak pertama kita lihat Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-24. Saya minta untuk Henry bisa bantu bacain.
Kisah Rasul pasal 4 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, ini adalah satu hal di mana doa dari para rasul mengajarkan bahwa apa? Waktu kita berdoa, yang harus kita tekuni adalah satu kesadaran akan kedaulatan Allah. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang memegang kendali, dan Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan seluruh yang ada dalam dunia ini. Jadi di sini kita melihat bagaimana doa yang harus ditekuni adalah satu pernyataan. Satu pernyataan bahwa Allah itu adalah Allah yang menyatakan diri sebagai yang berdaulat, yang menyatakan diri sebagai yang mencipta, dan yang menyatakan diri yang memegang kendali. Maka konsep kedaulatan Allah itu bukan orang reform yang menciptakan, tapi konsep kedaulatan Allah itu adalah pernyataan Allah kepada kita bahwa Dialah yang memang berdaulat. Jadi saudara, yang harus ditekuni adalah satu pernyataan Allah bahwa Dia adalah yang memegang kendali, Dia memegang kedaulatan, dan Dia adalah pencipta. Maka kalau Dia yang cipta, Dia bisa untuk menjaga seluruh harmonisasi semuanya. Dia yang berdaulat, maka Dia punya hak untuk menyatakan keadilan. Dan Dia yang memiliki akan satu hal, yaitu kendali, maka di dalam kendali Tuhan, apa yang harus ditakuti? Nah, saudara, kalau konsep pernyataan ini ditekuni, maka kita percaya bahwa kita akan melihat pernyataan Allah di dalam hidup itu bukanlah sesuatu yang sekedar informasi, tetapi pernyataan Allah adalah sungguh-sungguh pernyataan yang hadir. Timothy Keller mengatakan bahwa doa yang tidak disampaikan secara benar, maka mungkin doa tersebut adalah doa yang hanya informatif. Tapi doa yang benar adalah doa yang menyatakan pernyataan Allah yang benar. Jadi kalau kita percaya Allah adalah Allah yang berdaulat, maka doa kita kepada kedaulatan Allah adalah doa yang benar. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan yang mencipta seluruh muka bumi ini, maka kita percaya Dia punya akan otoritas untuk mengambil kendali dalam seluruh ciptaan ini untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Maka, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, menyatakan kedaulatannya, menyatakan kendali di tangannya, dan menyatakan Dia pencipta segala sesuatu, maka sepatutnya kita punya, kalau saya kutip dari Ravi Zacharias, adalah sense of wonder. Kita seringkali berdoa, tapi kita kehilangan sense of wonder. Kita kurang kekaguman sama Tuhan. Kita kurang memiliki satu hal, kita pay attention dengan sungguh-sungguh tentang apa yang Tuhan nyatakan. Kita seringkali waktu berdoa, kita seringkali kurang memiliki satu hal, yaitu apa? Kita punya antusias di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Maka saudara, inilah sesuatu yang kita bisa belajar tekuni, saudara. Kalau saya pinjam Ravi Zacharias punya vocabulary adalah kita harus maintain di dalam iman kita kepada Tuhan yang berdaulat dan yang mencipta dengan satu hal. Memohon kita masih punya sense of wonder kepada Tuhan di dalam doa kita. Kalau kita sudah terlalu terbiasa berdoa dan akhirnya kita sudah kehilangan sense of wonder, wah itu adalah satu performance bahwa mungkin kita sudah tidak menikmati doa lagi. Tapi kalau kita masih memiliki sense of wonder di dalam setiap kita berdoa kepada Tuhan, wow, itulah satu hal
di mana kita diajarkan untuk menikmati kedaulatannya, menikmati penciptaannya, dan menikmati kendalinya. Meskipun itu tak sesuai dengan yang kita mau, tapi yang Dia kendalikan yang terbaik. Sense of wonder. Itu yang perlu kita sama-sama mohon kepada Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada kami, agar kami dengan takjub melihat-Mu dan melihat kebesaran. Kedua, kita bisa belajar apa yang perlu ditekuni dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara, yang kedua adalah saya ajak kita lihat pasal 4 ayat 25, 26, dan 27. Minta Wilson bisa bantu baca dalam bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Atau Mandarin juga nggak apa-apa. 25, 26, 27 ya Pak? Ya. Who through the mouth of our father David, your servant, said the Holy Spirit. Why did the Gentiles rage, and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and rulers were gathered together against the Lord and against his anointed. For truly in this city they were gathered together against you, against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along the Gentiles and the people of Israel. Ya. Saudara, waktu kita melihat inilah yang menjadi satu hal, yaitu pada saat kita lihat rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, dan waktu kita lihat mereka belajar untuk apa? Mereka belajar untuk berdoa dari firman Tuhan. Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Engkau berfirman untuk mengajarkan bagaimana. Lihat rusuh bangsa, lihat suku bangsa, ya, mereka merekakan perkara yang sia-sia. Lihat raja dunia bersiap dan para pembesar berkumpul, dan lihat mereka melawan Tuhan dan yang diurapi. Tetapi langsung dikatakan ayat 27 bahwa sesungguhnya yang berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, dan sebagainya. Menunjukkan ya Pak, menunjukkan bahwa doa di sini mereka diajarkan untuk refer kepada doa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama. Dan di dalam konteks ini, yang diajarkan oleh siapa namanya? Petrus dan Yohanes adalah apa? Coba belajar dari doanya Daud. Coba belajar dari doanya yang ada Perjanjian Lama. Jadi saudara, kita melihat bagaimana kita diajarkan berdoa dari Alkitab. Kita diajarkan bagaimana berdoa seperti prinsip Alkitab. Dan kita diajarkan bagaimana Alkitab mengajarkan kita juga bagaimana kita berdoa. Waktu anak Tuhan teraniaya, tapi kita melihat bagaimana firman Tuhan tetap menuntun kita untuk apa? Untuk kita sesuai dengan kitab suci melihat. Coba lihat, orang yang teraniaya, Tuhan beri pertolongan tidak? Tuhan beri pertolongan. Waktu mereka mengalami bahaya, Tuhan kasih tolong tidak? Kasih tolong. Tapi ada nggak yang Tuhan tidak tolong? Memang ada yang Tuhan tidak tolong. Tetapi juga kita masih melihat pertolongan Tuhan itu tetap ada. Seperti waktu kita melihat dari Maleaki sampai Injil. Kita melihat 300 tahun vakum di situ. Kita melihat seakan-akan Tuhan tidak datang dan intervensi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi meskipun selama 300 tahun seakan-akan Tuhan tidak ada, tapi akhirnya Tuhan datang melalui Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa kita belajar dari Alkitab, yaitu apa? Yaitu di dalam seluruh kehidupan orang-orang percaya, waktu menghadapi situasi yang berbentuk beragam, apapun itu, doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menggenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi saudara, ini menjadi satu pelajaran, yaitu kita waktu berdoa, coba pelajari doa yang ada di dalam Alkitab. Mereka berdoa mengutip ayat Alkitab. Dan itu sebuah latihan rohani, saudara. Jelas-jelas ini Petrus dan Yohanes menceritakan kepada imam-imam dan kepala-kepala tua-tua
bagaimana mengerti Injil, dan akhirnya waktu mereka mengalami banyak hal, mereka akhirnya mengutip kitab suci. Mengapa rusuh bangsa? Mengapa suku bangsa sia-sia? Mengapa melawan Tuhan? Mengapa melawan yang diurapi? Dan dia mengatakan, yang kau lawan adalah siapa? Yesus. Maka kau bisa melawan Yesus. Maka itulah yang menjadi satu hal. Secara tubuh Yesus mati. Tapi Yesus bangkit dari kematian, menunjukkannya apa? Menunjukkan apa yang dirusuhkan bangsa-bangsa. Apa yang disia-siakan oleh dari suku-suku bangsa. Mereka mau melawan yang diurapi. Tapi akhirnya mereka tetap mati. Tapi Yesus justru bangkit dari kematian. Menunjukkan bahwa apa? Berdoa di dalam nama Tuhan yang benar. Dan dengan satu konten yang benar. Dengan kehidupan berdoa yang benar. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang berdoa. Maka kuasa doa itu sungguh-sungguh ada. Ketiga, saudara, yaitu bagaimana bukan sekedar belajar tentang kedaulatan Tuhan, bukan sekedar belajar melihat Tuhan memegang kendali, dan bukan sekedar Tuhan yang mencipta seluruh bumi ini. Bukan itu saja. Tapi coba lihat di ayat 28. Minta untuk Melina bisa bantu bacakan, Melina, ayat 28. Ayat 28 saja. Pasal 4 ayat 28 saja. Kisah para Rasul 4 ayat 28. Ya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Bentar. Ya, betul. Oleh kuasa dan kehendakmu. Ya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Nah, saudara, yang ketiga adalah bagaimana mereka, khususnya gereja Tuhan, diajarkan bagaimana bukan sekedar tahu tentang kedaulatan, bukan sekedar tahu tentang kendali Tuhan, bukan sekedar tahu tentang penciptaan Tuhan, Allah yang mencipta suhu bumi, tapi mengajarkan setiap pendoa-pendoa untuk tunduk kepada kedaulatan Allah, tunduk kepada kendali Allah, dan tunduk kepada setiap apa yang Tuhan ciptakan. Ya, jadi di sini melaksanakan segala sesuatu dengan taat apa yang telah Tuhan tentukan dari semula, melaksanakan dengan taat apa yang sudah oleh Tuhan dengan berdaulat menyatakan. Maka di sini bukan sekedar mengakui kedaulatan Allah, tapi tunduk melaksanakan kehendak Allah. Jadi saudara, kadang-kadang kita perlu untuk memiliki keberanian untuk apa? Keberanian untuk tunduk terhadap kedaulatan Allah, yaitu apa? Kalau memang Tuhan memimpin kita, untuk kita dipakai Tuhan, misalnya saudara sukanya pelayanan di mana? Misalnya saudara mengatakan, oh saya suka pelayanannya adalah di, misalnya saya suka pelayanan di Indonesia, gitu ya. Saya suka pelayanan di Jakarta misalnya. Tapi setelah itu Tuhan punya kedaulatannya mengatur kita, misalnya saudara pelayanan di Papua. Tuhan menyatakan kedaulatan untuk kita melayani misalnya di Ambon. Atau Tuhan mau kita untuk pergi ke Sarawak, atau Tuhan mau kita untuk melayani sampai ke Fiji, gitu ya. Dan pada saat kita digerakkan Tuhan untuk melihat kedaulatan Allah kepada kita, yaitu kita dituntun ke sana, kita bukan sekedar berkata, aku percaya tentang, aku mengakui kedaulatan Allah, tapi Tuhan kenapa Papua, kenapa Fiji, kenapa tempat lain. Saudara, itu berarti saudara cuma hanya sekedar secara bibir mengakui, tapi saudara tidak mau tunduk kepada kedaulatan Allah. Saudara, seperti saya juga belajar. Saya tidak pernah terpikir untuk melayani China. Saya tidak pernah terpikir untuk melayani di mainland China. Dan bahkan sampai hari ini kalau saudara tanya sama saya lebih pilih pelayanan di Indonesia daripada pelayanan di China. Meskipun saya sudah berpuluh-puluh tahun, saya sudah hampir 15 tahun, 16 tahun, tapi saya tetap di dalam 16 tahun pun, kalau saya ditanya, apakah saya secara pribadi
menyukai, saya mengatakan bahwa secara pribadi saya belum menyukai. Saya masih merasa di Indonesia pelayanan saya lebih suka. Tapi Tuhan menuntun saya ke sana. Saya suka tidak suka, saya harus belajar tunduk. Saya harus belajar tunduk, khususnya di dalam menghadapi pelayanan, menghadapi setiap pekerjaan Tuhan, dan menghadapi format pelayanan yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Di sana harus kucing-kucingan, di sana harus berpindah-pindah, saya harus ganti tempat dan sebagainya. Dan itu suatu format yang melelahkan. Tapi Tuhan punya kedaulatan untuk mengatur pelayanan kita melakukan semuanya itu. Nah, saudara, di satu sisi kita mungkin tidak nyaman, tapi ini adalah yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, saudara, belajar tunduk. Bukan sekedar mengakui kedaulatannya, tapi tunduk melaksanakan segala sesuatu yang sudah Tuhan atur dari semula. Maka disitulah berarti, dengan kalau saudara melaksanakan dengan tunduk atas setiap segala sesuatu, maka di situ kita baru akan melihat bahwa apa? Pelayanan itu ada bukan karena kamu. Pelayanan itu ada karena sudah sejak semula Tuhan sudah atur. Dan di dalam pengaturan Tuhan, yang penuh di dalam kedaulatannya, Dia telah menyatakan yang terbaik. Saudara, itulah yang perlu menjadi satu hal, yaitu kita belajar untuk punya satu pelajaran untuk menundukkan diri atas setiap apa yang didaulatkan dalam Tuhan. Maka waktu kita berdoa, kita minta Tuhan ajar saya tunduk. Ajar saya tunduk melaksanakan apa yang Kau pimpin dari semula itu. Saya biarlah belajar mengerjakannya tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. 2 poin terakhir sebelum kita tutup, yaitu kita belajar dari ayat 29 dan 30. Dan mungkin saya bisa minta Wesley, apakah memungkinkan Wesley untuk membuka dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 dan 30. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ya, saudara, di sini apa yang perlu kita tekuni adalah kita minta kepada Tuhan, yaitu mintalah ketaatan untuk diberanikan melakukan segala sesuatu. Saudara, kita perlu tekun minta Tuhan keberanian. Kadang-kadang kita waktu hadapi ancaman demi ancaman, kita seringkali ciut hati, seringkali kita kehilangan pegangan, dan seringkali waktu kita diancam sana, diancam sini, kita kehilangan keberanian untuk memberitakan Injil. Tapi justru baik atau tidak baik waktunya, justru Tuhan memberikan kepada mereka apa? Berikan kepada kami keberanian. Saudara, keberanian yang itulah kita mohon sama Tuhan. Waktu kalian berdoa, waktu saya berdoa, mintalah apa yang harus kita tekuni. Minta keberanian. Minta keberanian untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Minta keberanian untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, saudara, di zaman itu mereka meminta mujizat. Kita bukan anti mujizat. Orang Reform nggak anti mujizat. Tetapi kita juga tahu bahwa mujizat sudah banyak sekali dicampur adukkan dengan kebatinan. Sehingga itulah kenapa banyak sekali kekristenan yang sudah bercampur aduk dengan kebatinan, sehingga akhirnya kita melihat mujizat-mujizat yang mereka lakukan itu adalah mujizat yang sebenarnya adalah bukan dari kuasa firman Tuhan, bukan dari kuasa Tuhan, tapi adalah kuasa dari setan. Setelah itu kita bisa lihat ada yang namanya satu ajaran namanya Kundalini. Kundalini itu adalah satu ajaran khususnya bagaimana membawa cakra yang ada di dalam tubuh itu dapat terpancar. Dan kalau kita di dalam cakra kita itu mengalami akan satu pancaran ilahi, dan di mana pancaran ilahi itu meniadakan tanha itu nafsu, maka dengan kita berhasil untuk cakra itu bersinar, maka di situ kita akan mengalami ekstasi secara mistis.
Dan itulah kenapa bisa ketawa-ketawa sendiri, itulah kenapa bisa berteriak-teriak, tapi mengalami sukacita secara rohani. Itu saudara bisa cek di YouTube tentang Kundalini Spirit. Nah, itu juga terjadi di gereja, dan kita melihat Toronto Blessing. Itu adalah gambaran Kundalini di dalam format kekristenan. Dan ini adalah sesuatu yang mengacaukan dan juga sangat merusak. Tetapi tentu saja ini sesuatu yang akhirnya banyak orang mengkonfrontasi, yaitu apa? Itu adalah satu bentuk seperti Musa pegang tongkat jadi ular. Lalu yang Mesir juga jadi ular. Jadi sama-sama mirip Kundalini, tapi bukan Kundalini. Tapi justru kita melihat banyak hal-hal yang serong terjadi, khususnya pada saat Toronto Blessing terjadi dengan Kundalini. Ada satu kesamaan, yaitu apa? Mereka tidak memutlakkan akan Kristus, tapi mereka memutlakkan kedamaian dari Roh Kudus, tapi menikmati bahasa roh, tapi bahasa roh bukan untuk membangun jemaat, tapi bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang kita melihat tidak berguna buat pelayanan. Bahasa roh tidak ada gunanya di dalam pelayanan. Bahasa roh hanya membangun kerohanian pribadimu. Kecuali Kisah Rasul punya, itu baru membangun. Yaitu apa? Dengan khotbah dengan bahasa Aramik, tapi bisa didengar dengan bahasa masing-masing, Frigia, dan juga dari daerah-daerah yang lain, sehingga akhirnya mereka bisa mendengar khotbah, tapi dengan bahasa mereka masing-masing. Itu adalah bahasa lidah yang kita akui sebagai bahasa internasional yang membangun orang lain. Tapi yang ada di Korintus itu adalah satu ajaran bahasa lidah yang hanya untuk membangun kerohanian pribadi, tidak membangun orang lain. Dan itulah kenapa kita melihat orang-orang yang menuntut bahasa roh harus ada, dan menuntut bahwa dengan bahasa roh itulah namanya baptisan kedua, lalu yang tidak dapat bahasa roh adalah nggak ada Roh Kudus. Itu adalah ajaran yang sangat-sangat kurang ajar. Dan itulah kenapa kita melihat harus kepada Tuhan minta waktu ada ancaman ajaran-ajaran yang nggak benar, waktu ada ajaran-ajaran bidat, sesat, dan tidak bertanggung jawab, bagaimana kita sebagai hamba-hambanya, kita tetap memberitakan firman. Sudah kita seringkali bisa takut dengan segala ancaman-ancaman itu. Tapi dengan kita memohon Tuhan, berikan saya keberanian. Keberanian dari Tuhan, kita baru bisa dengan berani, tidak takut. Kalau keberanian dari manusia, kita akan gampang takut. Tapi keberanian dari Tuhan, yang terus kita tekuni minta sama Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa dapat melakukan mujizat yang benar. Dan waktu mereka melakukan mujizat, ulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh pakai penyembuhan itu. Waktu ada tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, dan akhirnya penuh dengan Roh Kudus, dan mereka melakukan mujizat, itu benar-benar terjadi, yes. Tetapi pada saat terjadi, bukan berarti akhirnya pelayanan harus ada mujizat. Itu hanya untuk menunjukkan dan membuat mereka kagum bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah Tuhan yang besar. Yang penting bukan pada mujizatnya. Dia cuma mohon Tuhan menyediakan mujizat supaya apa? Supaya mereka tahu siapa Tuhanku. Yang lebih penting bukan mujizatnya. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Dikatakan, mereka penuh dengan Roh Kudus, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyang, tempat mereka berkumpul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Bukan mujizat yang dibicarakan lagi. Mujizat cuma muncul sebentar. Tetapi yang terus ditekuni yaitu apa? Memberitakan firman dengan berani. Itulah yang diteruskan. Ya. Dan saudara, ini adalah satu hal yang menunjukkan satu hal. Kesetiaan memberitakan Injil. Kesetiaan menunjukkan Tuhan adalah Tuhan. Dan kesetiaan untuk melakukan bahwa Mesias sungguh-sungguh ada. Mesias tergenapi di dalam Kristus. Dan hanya di dalam Dialah
engkau adalah orang-orang yang dapat membawa doamu menjadi doa yang penuh kuasa. Saudara, saya kemarin pada saat menyampaikan firman Tuhan, saya ada kutip satu kesaksian, di mana di Armenia ada satu kejadian, yaitu Armenia dulu adalah negara Republik Kristen pertama di dalam abad, khususnya kita melihat negara Kristen. Jadi kalau kita melihat mungkin Konstantinopel menjadi negara Kristen pertama, tapi itu sebenarnya bukan. Tapi itu adalah satu negara Kristen, tetapi itu hanyalah Raja Konstantinopel yang pakai Kristen dari agama negara, tapi juga dengan menyembah kepada dewa-dewa. Jadi Raja Konstantinopel tidak murni adalah Kristen, karena dia masih untuk berkompromi dengan kepercayaan dewa-dewa. Tapi Armenia, kalau saudara lihat di dalam sejarah, dia adalah negara pertama yang berani mengklaim kami adalah negara Kristen. Christian country pertama adalah Armenia. Nah, Armenia itu berada di perbatasan antara Turki dengan Armenia. Nah, di Armenia, saudara, pernah mengalami satu hal, yaitu Armenia dihajar oleh Turki waktu Turki sudah dikuasai oleh Muslim. Dan waktu Turki dikuasai oleh Muslim lalu menghajar Armenia, sampai akhirnya kita melihat banyak sekali orang-orang yang diteror oleh orang-orang Muslim waktu itu. Dan waktu itu mereka membawa akan besi bergambar salib dan dimasukkan di dalam bara api. Lalu setiap orang ditanya, kamu pilih Muhammad atau kamu pilih Yesus? Dan waktu pilih Muhammad atau pilih Yesus, setiap jawabanmu akan menentukan apa yang kami lakukan. Akhirnya, saudara, ada satu anak kecil perempuan. Dia mengatakan, aku mau pilih Yesus. Akhirnya, balik. Lalu akhirnya bajunya dibuka di belakang, langsung ditusuk akan besi yang bergambar akan salib itu, dinyos di tubuh dia, sehingga membakar kulitnya. Anak itu teriak, dan anak itu kesakitan. Dan akhirnya anak itu dibuang. Akhirnya anak itu menggigil kedinginan. Kenapa? Karena luka yang ada di belakang itu sudah melepuh, dan bahkan sampai bernanah, dan bahkan sampai bau busuk. Dan dia tetap tahan, dia tetap tahan, dia tetap tahan. Dia berjalan sampai ke satu kamp pengungsian. Sampai di kamp pengungsian itu, akhirnya dia tergeletak. Dan akhirnya orang coba tolong. Apa yang terjadi padamu, anak? Apa yang terjadi padamu? Lalu dia mengatakan, aku sedang memegang salib Yesus. Itu apa maksudnya? Aku sedang memegang salib Yesus. Sekarang aku tahu Yesus menderita begitu sakitnya karena aku. Dia mengatakan, aku kesakitan karena aku menderita. Dan tapi aku bisa mencicipi penderitaan Kristus karena aku. Saudara, orang-orang nggak ngerti ngomong apa sih ini, kok rohani banget, religius banget. Sampai akhirnya ada satu suster ada satu bau busuk. Lalu akhirnya, coba ya, saya lihat ya baju kamu belakang ya, karena ada bekas luka. Waktu baju dibuka di belakang, di situ ada bentuk salib dengan kulit yang sudah terkelupas dengan nanah dan juga dengan darah bercampur dan bau busuk. Dan dia mengatakan, sekarang aku tahu Tuhan Yesus mengasihi saya sampai bagaimana. Saudara, saya waktu dengar kisah itu, saya nggak habis-habis, saya tertegur hati, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan, seringkali kita anggap, saya berdoa sama Tuhan, tapi saya nggak tahu Tuhan, saya adalah Tuhan yang bagaimana. Anak itu nggak ditolong, anak itu dikasih luka yang sangat-sangat menyakitkan, bahkan sampai membuat dia menderita. Bahkan kulitnya terbakar, luka dan bernanah dan sebagainya. Tapi dia mengatakan, no, I know what Jesus did for me. Apa yang Tuhan lakukan buat saya. Nah, saudara, dia terus berdoa dan dia minta kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih
Terima kasih karena luka ini mengingatkan saya. Sakit ini mengingatkan saya. Dan setiap penderitaan yang saya alami ini mengingatkan saya. Kau menderita lebih besar buat saya. Dan aku tidak minta apa-apa. Tuhan, berikan kekuatan bagiku untuk terus jadi orang percaya. Doa memohon keberanian memberitakan Injil. Doa memohon keberanian menghidupi setiap identitas kita. Itulah yang harus menjadi panggilan gereja. Maka gereja yang berdoa adalah gereja yang harus senantiasa membangun sebuah kehidupan terus-menerus minta Tuhan. Bukan sekedar minta kekuatan, minta kesetiaan, dan minta kepada Tuhan bagaimana kita melakukan kehendak-Nya sampai akhir. Itulah gereja yang berdoa. Maka kiranya setiap apa yang kita dengar hari ini bukan sekedar lewat begitu saja. Tapi mari kita minta sama Tuhan, every detail, poin-poin yang kita dengar tadi, biarlah menggugah kita untuk apa? Menggugah kita untuk berani berdoa dengan benar, berani berdoa dengan konten yang benar, berani berdoa dengan semangat yang benar, berani berdoa hadapi realita yang benar, termasuk menderita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya, memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau masih mengingatkan kami untuk bagaimana kami berada di dalam satu hal yang bagaimana kami belajar berdoa dengan benar, seperti jemaat mula-mula yang mengasihi ketekunan di dalam doa. Kami tahu jemaat mula-mula menghadapi begitu banyak akan struggle-struggle yang tidak pernah habis. Tapi kami mohon ya Tuhan, Tuhan bangkitkan orang-orang seperti Epafras, di mana Tuhan yang membangunkan orang-orang awam untuk menjadi perintis gereja Tuhan. Kami mohon bila Tuhan yang beranikan kami berlipat-lipat untuk dapat menjadi pekerja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan yang terus dapat mengobarkan api dalam kesetiaan kami untuk menjalankan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah dengar doa kami, Tuhan. Mungkin kami terlalu malas, mungkin kami terlalu kurang peduli, mungkin kami orang yang tidak memiliki kehidupan berdoa yang benar. Tapi biarlah melalui setiap apa yang kami dengar ini, usiklah hati kami, Tuhan, untuk kami berani berkomitmen untuk berdoa dengan benar. Tuhan, gelisahkan kami untuk kami dapat mengambil sebuah dedikasi yang sungguh menjadi gereja yang berdoa, gereja yang tekun di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ikut di dalam persekutuan pada hari ini. Jangan biarkan kami hilang begitu saja, tapi mohon Tuhan, tuntun kami semua di dalam Engkau, membangun kehidupan berdoa kami. Inilah doa seru kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersama-sama memohon berserah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan untuk persekutuan kita dengan kita menaikkan pujian dan kita akan menjalankan persembahan.